P16 Kesedihan Dewa. Seminggu telah berlalu, Dewa masih nampak sedih dan masih sering melamun sendirian. Terkadang juga Ara memergoki suaminya itu tengah menangis sendirian. Jadi Ara memutuskan untuk mengajak suaminya tinggal di markas sekalian bisa mengawasi perkembangan Bram dan Mela. "Mas, lagi apa?" tanya Ara yang menghampiri suaminya. "Lagi ngasih makan nih macan," jawab Dua sambil memberikan daging kepada harimau putih peliharaannya. "Umurnya sudah berapa tahun, Mas?" tanya Ara sambil ikut memperhatikan harimau putih itu sedang memakan daging pemberian dewa. 10 tahun. Wah, berarti Mas sudah lama ia memeliharanya. Ya lumayan, aku menemukannya saat dia masih kecil. Oh begitu, Mas, aku boleh bicara sesuatu gak? Ucap Ara sambil memperhatikan wajah tampan suaminya. Mau bicara apa? Aku boleh ikut latihan bela diri sama menembak? Tanya Ara dengan takut tidak diperbolehkan oleh suaminya. Dewa langsung melihat ke arah Ara, ia memperhatikan raut wajah keseriusan di sana. "Apa tujuanmu mau belajar itu?" Bukannya menjawab, Dewa malah belik bertanya. "Tujuanku belajar bela diri dan menembak agar aku bisa melindungi diriku sendiri. Setidaknya kalau ada musuhmu menyerangku di saat kamu tidak ada di sampingku, kan aku bisa melindungi diriku sendiri," jawab Ara dengan sang serius. Dewa menghela nafasnya dengan kasar, sebenarnya ada benarnya juga apa yang dikatakan oleh Ara. "Baiklah, aku yang akan mengajarimu bela diri dan menembak, jadi kapan kau mau mulai belajar?" tanya Dewa yang menyetujui permintaan Ara. "Sekarang aku siap," Ara dengan antusias. "Ya sudah, sekarang kamu berlatih bela diri terlebih dahulu." "Siap, Bos," jawab Ara sambil tegak sempurna dan sambil hormat seperti hormat kepada tiang bendara. Dewa tersenyum sambil mengelus kepala sang istrinya. Mereka langsung menuju ke tempat latihan bela diri yang ada di markas itu. Saat memasuki ruangan itu mereka melihat banyak anak buah Dewa sedang berlatih bela diri. "Cepat ganti bajumu di sana," ucap Dewa sambil menunjuk ke arah ruangan ganti. Ara mengguk lalu berjalan menuju ke ruangan ganti. Tak berselang lama Ara pun sudah keluar dari ruang ganti sudah memakai seragam untuk berlatih bela diri. "Ayo Mas, aku sudah siap," ucap Ara sambil tersenyum. "Ayo, tapi sebaiknya kita mulai dari pemanasan terlebih dahulu, agar tak terjadi cedera," ujar Dewa sambil tersenyum melihat Ara sangat antusias untuk belajar bela diri. Dewa pun memulai mengajak Ara untuk pemanasan ringan sebelum belajar dasar-dasar bela diri. Setelah melakukan pemanasan, Dewa langsung mengajarkan dasar-dasar bela diri termasuk memasang kuda-kuda yang benar. Untunglah Ara orang yang cepat dalam belajar sehingga Dewa tak kesulitan untuk mengajarinya. "Hari ini cukup sampai di sini, kamu cepat tanggap, aku yakin dalam beberapa bulan kamu sudah bisa bela diri dengan baik," ujar Dewa memuju Ara. "Mas, bisa aja, ya udah besok kita lanjut lagi ya Mas latihannya." "Ya, sekarang kita mandi, setelah itu aku mau melihat keadaan Papa." Ara tersenyum lalu menggugkan kepalanya, lalu berjalan beriringan dengan Dewa menuju ke kamar mereka, tanpa mereka sadari ada dua orang yang sedang memperhatikan Ara dan Dewa. "Aku tak bisa bayangkan kalau Nona Ara tak ada di samping Tuan," ucap Satria yang melihat kebersamaan Tuan dan istrinya. "Ya kau benar. Aku tak bisa membayangkan bagaimana hancurnya kakak kalau tak ada kakak ipar yang menyemangatinya," ujar Diego yang juga ikut memperhatikan Dewa dan Ara belajar menuju ke kamar mereka. "Oh ya, bagaimana dengan Bella istri Sean?" tanya Diego. "Dia sudah melarikan diri saat pembantaian itu," jawab Satria. "Apa dia sudah terbukti tak ada kerja sama dengan Sean?" tanya Diego. "Sepertinya tidak. Sean hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan harta keluarga Alaska, sebab saat itu Nyonya Retno mengatakan kepada Sean dan Tuan Dewa kalau siapa yang menikah terlebih dulu, maka dialah yang akan menjadi penerus kekayaan keluarga Alaska," jelas Satria. "Tapi kita harus tetap mengawasinya,"
Aku takut nanti bekerja sama dengan Sean untuk menghancurkan kakak Diego yang merasa sedikit takut. Kau tenang saja, aku telah menyuruh salah satu anak buah kita untuk mengawasi gerak-geriknya. Apa kau telah menemukan keberadaan Sean? Tanya Diego. Ya, setelah kejadian itu Satria diam-diam mencari keberadaan Sean untuk memantau pergerakan Sean. Satria takut kalau Sean akan ada membalas dendam kepada tuannya. Belum, anak buah kita masih berusaha untuk menemukannya, jawab Satria. Semoga saja dia cepat ditemukan, aku takut dia akan menyusun rencana untuk membalas dendam kepada kakak. Ya, aku akan menambah anak buah kita untuk mencari keberadaan Sean, ujar Satria. Di tempat lain Dewa dan Ara kini sudah rapi, mereka langsung menuju ke arah ruang kesehatan tempat papa dan tantenya dirawat. Bagaimana keadaan papaku? Tanya Dewa kepada dokter yang menangani Bram. Sejauh ini sudah mulai banyak perubahan Tuan, kita tinggal menunggu Tuan besar untuk sadar saja, jawab dokter itu. Lalu bagaimana dengan keadaan tanteku? Tanya Dewa. Keadaannya masih sama dengan kemarin Tuan, Nyonya Mela belum ada perubahan, jawab dokter itu. Sungguh malangnya nasib Muten, kau sudah sengaja dilukai oleh orang yang Tente cintai dan Tente junjung tinggi selama ini. Semoga setelah ini Tente bisa berubah dan mengambil pelajaran dari kejadian ini. Meski harus mengorbankan nyawa Oma, gumamanya dalam hati sambil melihat Tente dan ayahnya terbaring lemah dengan peralatan medis inak melekat di tubuh mereka. Kapan kira-kira papa bisa sadar dok? Tanya Ara. Kalau menurut prediksi saya sih tak akan lama lagi Nona, karena Tuan Besar sudah banyak mengalami perubahan, jawab dokter itu. Apa boleh kami menemui papa? Tanya Ara. Ya saat ini mereka hanya melihat dari balik kaca saja. Boleh Nona silahkan, ucap dokter itu mempersilahkan. Terima kasih dok, ucap Ara sambil tersenyum. Ayo mas kita melihat keadaan papa, ajak Ara sambil menarik tangan Dewa dengan pin. Dewa yang sedari tadi melamun pun sedikit terkejut saat tangannya ditarik oleh Ara. Dewa langsung menoleh ke arah Ara, seolah bertanya kenapa. Kita masuk lihat papa, mas pasti kangen kan sama papa, ucap Ara sambil tersenyum. Dewa pun ikut tersenyum lalu menganggukkan kepalanya. Mereka pun masuk ke dalam ruangan tempat Bram dan Mela dirawat. Selama ini mereka hanya bisa melihatnya dari balik kaca saja. Di tempat lain seorang pria tengah mengobati luka tembak di lengannya seorang diri dengan peralatan seadanya. Dia adalah Sean. Saat ini Sean tegah berada di hutan untuk bersembunyi sementara. Rintihnya menahan sakit setelah peluru yang menancap di lengan kirinya berhasil ia keluarkan, sehingga membuat darah segar mengalir di lengan kirinya cukup banyak. Sial, aku tidak akan memberi ampun kepada kau Balkehorses. Tunggu pembalasanku, aku akan merata bumikan kalian semua, ucapnya dengan penuh dendam. Aku tadi tidak salah lihat kan, yang menambatku adalah Dewa, tapi aku masih tidak yakin karena dia akan lumpuh, mana bisa berjalan dan menodongkan senjatanya kepadaku, gumamnya sendiri memikirkan apa benar yang menembaknya adalah Dewa karena ia tak terlalu jelas melihat dalam keadaan minim cahaya. Kalau itu benar Dewa, berarti dia selama ini hanya pura-pura lumpuh dong, gumamnya bermonolog sendiri. Aku akan mencari tahu nanti, sekarang tujuanku untuk memprovokatori semua anggota organisasi mafia untuk menyerang Black Horses, dengan begitu kan aku tak usah membuang banyak tenagaku, gumanya dengan seringai liciknya. Sean langsung menyusun rencana agar ia bisa memprovokatori semua organisasi mafia untuk memusuhi Black Horses. Setelah menemukan sebuah rencana yang hangus untuk memprovokatori semua organisasi mafia untuk menghancurkan Black Horses, Sean langsung pergi untuk mencari bantuan kepada sahabatnya yang merupakan ketua mafia The Revolt di negara tetangga yang cukup ditakuti di negara tetangga. Di tempat lain Dewa terus melatih Ara dengan serius. Dewa ingin Ara menjadi wanita yang kuat dan tangguh,
sampai ia rela menahan hasratnya untuk tidak dulu menyentuh Ara. Dewa tak ingin Ara hamil sebelum menguasai bela diri yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Cukup, hari ini cukup sampai di sini saja, ucap Dewa menghentikan latihan Ara. Loh, kenapa ini kan belum jam makan siang? Tanya Ara heran, biasanya mereka latihan sampai jam makan siang. Sedangkan ini baru jam 11 belum waktunya makan siang tapi Dewa telah menyudahi latihannya. Aku ada pertemuan hari ini, jadi latihan kita cukup sampai di sini saja dulu, jawab Dewa. Baiklah, nanti aku boleh tidak latihan sama Diego atau Satria? Tidak, yang boleh melatihmu hanya aku, tidak boleh yang lain, kata Dewa tegas. Enak saja dia mau minta dilatih sama dua cekunguk itu, bisa-bisa dia dipegang-pegang sama dua cekunguk itu, aku yang suaminya aja belum memegang-megangnya, gumam Dewa kesal. Ya udah kalau gak boleh, nanti aku latihan sendiri aja ya mas, aku mau mengulang apa yang telah kamu ajarkan padaku. Ya sudah ayo kita ke kamar, siapkan pakaianku untuk pertemuan, ajak Dewa. Ara hanya tersenyum lalu menggugupkan kepalanya pertanda mengerti. Mereka pun menuju ke kamar. Setelah di kamar Dewa langsung masuk ke kamar mandi sedangkan Ara langsung menyiapkan pakaian ganti dan kebutuhan sang suami. Tak lama Dewa telah menyelesaikan ritual mandinya dan langsung bergantian dengan Ara yang juga ingin mandi. Setelah semuanya selesai dan rapi, Dewa dan Ara pun keluar kamar mereka bersama-sama. Aku akan pulang malam, atau paling lambat besok, jadi kamu tak usah menungguku pulang, ucap Dewa memberitahu kalau ia akan pulang malam atau besok pagi, agar Ara tak menunggunya pulang. Ya baiklah mas, oh ya mas aku boleh main ke rumah papaku, ucap Ara. Ya boleh, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya mas? Tanya Ara penasaran. Kamu kesana harus ditemani Diego, dan jangan biarkan mereka menindas atau memperlakukanmu dengan buruk, ucap Dewa. Ara tersenyum sambil menggugupkan kepalanya lalu memeluk Dewa dari samping. Terima kasih mas, ucap Ara dengan tulus. Dewa yang mendapat pelukan dadakan dari Ara tubuhnya langsung menegang, dan jantungnya mulai berdetak tak karuan. Ah iya, jawab Dewa dengan gugup. Ara langsung melepaskan pelukannya masih dengan senyum manisnya ke arah Dewa. Aku pergi dulu, kamu hati-hati di sini, ucap Dewa yang langsung pergi meninggalkan Ara. Ia langsung bergegas masuk ke dalam mobilnya. Dia mengembuskan nafas kasar sambil memegangi dadanya yang masih berdetak tak karuan. Anda tidak apa-apa tuan? Tanya Satria yang sudah ada di dalam mobil sejak tadi dan memperhatikan tingkah bosnya. Tidak, aku tidak apa-apa, ayo cepat jalan, kata Dewa yang kembali ke sikap aslinya. Aneh, gumam Satria dalam hati. Satria langsung melajukan mobil meninggalkan markas Black Horses. Dewa kali ini ada pertemuan dengan sahabatnya yang bernama Bastian dan Deva. Mereka juga merupakan ketua mafia sama seperti Dewa. Bastian sengaja mengundang kedua sahabatnya itu untuk bertemu, karena mereka sudah lama tak pernah bertemu. Mobil Dewa berhenti di depan sebuah klub malam milik Bastian. Dewa yang didampingi oleh Satria pun turun dan masuk ke dalam klub malam itu. Dewa melihat ke sana kemari mencari sahabatnya. Ia melihat Bastian mengangkat tangannya, lalu Dewa berjalan mendekati Bastian yang sedang duduk seorang diri. Hai sobat. Lama tak bertemu, bagaimana kabarmu? Tanya Bastian basa-basi. Baik, mana Deva? Tanya Dewa yang tak melihat keberadaan sahabat satunya. Biasalah dia lagi ganti oli, jawab Bastian santai. Dewa langsung duduk di sofa di hadapan Bastian. Bastian dan Deva memang seorang Casanova, berbeda dengan Dewa yang tak tertarik kepada sembarangan wanita, apalagi wanita malam yang tak jelas. Kau tak mau mencoba ganti oli seperti Deva, tawar Bastian. Tidak, jawabnya singkat. Cobalah sekali Dewa, aku yakin setelah kau mencobanya pasti kau nanti akan ketagihan, dan kau saat apa kau juga mau mencobanya, ucap Bastian.
Maaf Tuan, saya tidak tertarik dengan tawaran Anda, jawab Satria tegas. Halah, kalian ini sok semua, kalau sudah tercicipi pasti akan ketagihan, dan mau lagi dan lagi, ujar Bastian. Nanti aku akan mencobanya bersama istriku, jawab Dewa. Hahaha, memangnya kau sudah punya istri apa? Boro-boro istri pacar aja kau tak punya, ucap Bastian meledek. Bastian dan Deva tak tahu kalau Dewa itu adalah pewaris keluarga Alaska yang mereka tahu adalah Dewa, seorang ketua mafia Black Horses. Tuan, saya sudah memiliki istri, dia sudah menikah 1 bulan lebih, Satria yang menjawab. Bastian langsung seketika menghentikan tawanya, ia melihat ke arah Dewa yang nampak duduk tenang di hadapannya.